Halo Ibnus, balik lagi nih. Gimana nih kabar kalian? Pasti baik-baik aja dong, ya kan? Mudah-mudahan pokoknya lancar, sehat, baik. Semua hal yang mau tercapai, semoga tercapai. Yang diimpikan, semoga terwujud. Pokoknya yang baik-baik, amin. Nah, Ibnus, jadi eh baru upload lagi aturan agak ini nih ya. Cuman baru upload lagi. Kemarin gue alhamdulillah sharing aja gitu. eh Sempet interview lah, 2 hari berturut-turut tuh interview. Bahkan di hari yang sama, karena untungnya satunya tuh daring ya, daring ininya apa namanya, interviewnya online. Jadi gue masih masih bisa gitu, masih bisa untuk oke, saya bisa. Padahal di satu sisi gue interview juga di on the spot langsung offline gitu kan. Cuman ya alhamdulillah bisa, ya udahlah gitu kan, akhirnya gue jalanin tuh. Cuman emang masih belum ada kabar karena yang satunya tuh di leasing gitulah pokoknya, bagian CMO. Oke, Noise, gimana nih hari ini? Gue mau bahas apa ya hari ini? Karena libur ya, bisa dibilang libur, nggak ngapa-ngapain. Maksudnya lebih ke agenda di rumah, kegiatan di rumah, bantu nyokap itu kan, beli makan lah atau ngepel, nyapu gitu kan. Apa yang bisa gue bantuin lah, karena selama gue belum apa namanya kerja lah ya, bisa dibilang ya, dibanding gue nggak ada kegiatan, gue lakuin sesuatu aja, do something, bantuin orang rumah, bantuin nyokap, plus ya gue coba bikin konten lah, intinya kayak gitu. Karena apa ya, enggak ngapa-ngapain bosan gak sih? Pastilah, pasti menurut gue bosan. Bahkan ada rutinitas yang setiap hari sama aja, pasti bosen gitu kan, apalagi tidak ada rutinitas gitu loh. Gue sih menganalogikannya gitu ya. Cuman terlepas daripada itu ya, tetap gue bersyukur. Ya udahlah ya gitu, pelan-pelan lah, bismillah gue ngebangun channel biar bisa menjadi sebuah media yang sharing, bermanfaat gitu kan. Ini lagi agak serok nih gue nih, maaf ya Ibnois. Oh ya, itu gimana by the way, weekend kalian kemarin? Wah, sekarang aja udah mau weekend lagi ya. Besok libur, tanggal merah karena awal Juni ya kan, jadi May Day. Terus besok hari apa ya, hari Kamis ya. Iya, Kamis, Jumatnya cuti ya kan, jadi long weekend lagi tuh. Waduh, pokoknya banyak lah. Pokoknya yang punya agenda long weekend ini, Jumatnya cuti apa segala macem, hati-hati di jalan pokoknya ya, hati-hati di jalan. Sukses, amin, lancar, amin pokoknya. Yang lagi sakit juga biar cepet-cepet diangkat penyakitnya, amin, amin ya robbal alamin. Biar apa ya, ya biar enak lah, bisa beraktivitas lagi gitu kan. Nah, Ibnuis, hari ini kan gue sempet mau ngebahas, masih tema tuh tentang cinta ya. Cinta, kemarin gue soal mantan, gue bahas soal mantan yang tiba-tiba suka datang lagi gitu kan. Tapi emang kalau ngebahas cinta dan mantan itu agak lucu dan unik ya. Kalau apa namanya, bahas itu nggak akan ada habisnya gitu. Bukan memposisikan siapa yang salahnya, tapi lebih ke apa namanya, alur ceritanya, gimana dia ngelakuin kitanya gitu kan. Maksudnya yang manisnya gitu ya, yang akhirnya bikin bikin kita terngiang gitu. Nah, hari ini tuh gue mau ngebahas tentang, jadi gue tadi pagi tuh gue ketemu sama abang-abangan gue lah ya, bisa dibilang. Kalau gue bangun pagi ya biasa lah ya, namanya lagi belum ada aktivitas kerja, nganggur, jadi ya bangun subuh,
bantuin bla 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 bla, dengerin handphone ya kan. Terus nggak kerasa jam 7 tuh, jam 7 deh gue mandi jalan, terus gue beli sarapan gitu kan. Nah udah tuh, singkat cerita gue main ke rumah teman gue, karena emang kadang tuh suka ngopi pagi di rumah dia tuh, jam setengah 8, jam 8 tuh gue ngopi tuh sama anak-anak, karena anak-anak rata-rata pada ada yang kerjanya siang, karena mungkin jaraknya deket ya, jadi nggak terlalu makan waktu. Terus satu lagi temen gue yang tempat rumahnya dijadiin tempat kopi itu dia WFH, jadi bisa dibilang ya bisa ngumpul ya, sambil ngumpul ngopi lah. Ketemu gue sama senior gue tuh, dia ngajakin ngopi bareng lagi. Oh iya, ngopi-ngopi, ya udah ngopi itu. Singkat cerita, tuh gue sempet diskusi lah sama dia, sempet ditawarin gimana sekarang udah kerja belum gitu kan, mau daftar nggak coba di sini di bagian ini, administrasi atau apa, pokoknya lebih ke kayak gitu ya. Gue bilang mau lah, UMR Tangerang gue juga mau kok, gue bilang gitu. Nah singkat cerita, mau lah dia bantu, ya mudah-mudahan lah ya gitu. Cuman emang di hari sebelumnya itu gue sempet gelisah nih, gue agak flashback dulu ya. Di hari sebelumnya atau di hari sebelum-sebelumnya itu gue sempet gelisah, bahkan ya Allah ini kenapa sih gitu kan. Ya sisi manusiawi gue ngerasa khawatir gitu kan, belum ada pemasukan, belum ada ini, belum ada itu, gue mau ngebantu masih kurang, gue merasa tidak maksimal gitu kan. Ya Allah ini kenapa, tolong gitu, sungguh. Nah singkat cerita nih, ketemu nih sama, balik lagi ke hari ini gitu kan, ketemu sama senior gue gitu, karena gue manggil gitu kan. Jadi temenin ke bengkel, kata. Ya udah ke bengkel, ngikut lah gue. Itu udah selesai ngopi ya, jadi udah selesai ngopi kita ke bengkel, jalan lah bertiga tuh sama teman gue. Seret, ya udah. Nah satu teman gue kan karena ada jimit, akhirnya balik lagi karena kita bawa 2 motor kan. Balik lagi dia, wah gue duluan ya, soalnya gue ada jimit nih, jadi harus ini. Oh ya udahlah, kita ngerti gitu kan. Tinggal sisa berdua lah, gue sama si AA nih, ngobrol panjang gini segala macem. Satu hal, entah kenapa hal kecil itu ngerasa bikin hati gue seneng banget. Itu kayak apa ya, kayak seolah-olah lu nih nyari jawaban dari soal, nah ketemu tuh kan seneng ya gitu. Mungkin analogi cocok dan sederhananya mungkin seperti itu kurang lebih gitu ya. Oh gue seneng nih, dia itu sharing cerita tentang, ya karena emang senior ya, jadi kan pasti dia pengalamannya gue ngerasa lebih banyak lah, karena selisihnya gue sama dia udah cukup jauh, cukup jauh, jadi gue harus ya tahu diri juga gitu kan. Singkat cerita gue nyimak, denger lah ceritanya, enak banget tuh dengerin ceritanya apa segala macam, sampai akhirnya tuh dia berpesan gini, jangan pernah sesalin apa yang udah lu alamin, atau apa yang udah lu lewatin, apa yang udah lu jalanin. Jangan pernah sesalin. Mungkin berat, kecewa ada, tapi berusahalah, itu semua udah lu lalui, tinggal ibaratnya lu benerin lagi apa yang bisa dibenerin gitu.
Pokoknya intinya gitulah, tentang kehidupan gitu. Sampai gue sendiri aja sempat kepentok. Kenapa? Karena dia tuh sedikit nasihatin gue tuh, gue itu kerjanya bisa dibilang luntang lantung, kata dia. Kenapa luntang lantung? Kan di situ dicerita dulu tuh gue kerja di sini udah enak, udah mapan. Biasa namanya di pabrik ada aja orang sirik gitu kan, iri dan lain sebagainya. Akhirnya dia dipecat dalam tanda kutip tuh. Siapa nih yang harus gue pertahanin antara A dan B, misalkan kayak gitu. Analogi yang dia sampaikan tuh seperti itu. Sampai akhirnya ternyata si kepalanya ini milihnya itu bukan A, senior gue ini, bukan dia. Akhirnya dia keluarlah dari situ. Terus ini dan seterusnya, pokoknya kayak gitulah. Sampai akhirnya tuh dia nasihatin gue tuh, dimana sekarang aja gue udah punya anak 2, kata dia. Sekarang gue udah punya anak 2. Kalau dibilang cukup, alhamdulillah cukup. Buat anak gue ini alhamdulillah gue megang uang. Buat bini gue ini alhamdulillah gue ada gitu. Sampai kadang bisa dibilang dia tuh malamnya tuh markir, selesai pagi sampai sore itu dia kerja, malamnya dia markir. Sempat markir seret gini. Satu hal yang gue tangkap ya, ternyata tuh kalau kita ngelihatnya ke atas doang, itu cuman malah akan jadi kita sombong. Asli sombong. Kayak pesan yang dia sampaikan tuh kayak gitu. Ya menurut gue sombong perlu, tapi sombong yang seperti apa kan setiap orang cara mengekspresikannya beda-beda ya. Jadi ya maknanya luas. Dia sempat bilang kayak gitu, kalau misalkan buat makan doang, buat anak alhamdulillah cukup kok. Jangan pernah takut untuk menikah, kata dia. Itu cukup dalam banget, karena gua cukup kepentok di situ. Tuh ya, di situ gue masih ada sedikit khawatir kan perihal pernikahan gitu. Karena ya gue maunya kita tuh siap lahir batin dulu. Bukan berarti tidak percaya akan kuasanya Allah gitu, tidak, sama sekali tidak. Namun kan harus dilihat juga usahanya bagaimana gitu kan, ikhtiarnya konsisten gak atau apa dan lain segala macam yang bisa dibilang jadi indikatornya gitu kan. Tapi tetap pesan dia yang dia sampaikan tuh nyampe dan kena ke gue, asli. Gue salut, di satu sisi gue salut, di sisi lain gue ngerasa kayak ya Allah, si AA aja bisa gitu, hamba kok berpikirnya begini gitu kan. Bukan maksud meragukan kuasamu, tidak, sama sekali nggak ada bahkan. Cuman ya entah kenapa, mungkin karena masa lalu gue yang dimana dulu pernah mengalami hal pahit lah, tentang ekonomi, tentang keluarga gitu kan, yang akhirnya ya kayak kita ngerasa direndahin itu kan, pasti kan apa ya, terkenang kan, ngerasa bukan sakit hati tapi kayak membekas gitu loh. Kayak aduh, gue kayak harus hati-hati deh gitu. Nah itu yang sedikit bikin gue
jujur takut untuk kenalan sama cowok. Sama cowok, anjir, pelangi dong gue, salah alat. Maksudnya kenalan sama cewek, sama orang baru. Gue tuh jujur takut gue, karena takut ngalamin hal kayak gitu lagi gitu. Kayak ya lu cowok, semua cowok pasti pernah ngerasain dimana lagi belum punya apa-apa, punya duit, punya kerja, tapi sama pacarnya nggak punya waktu, nggak punya duit, nggak punya kerja gitu kan, punya kerja nggak punya pacar, punya waktu dan lain sebagainya lah, pokoknya lebih kayak gitu ya. Jadi tuh bikin gue sedikit hati-hati gitu. Entah kenapa tuh gue ngerasa harus hati-hati. Bukan gue nggak mau melangkah, tapi gue gimana ya gitu, kayak pelan-pelan deh kayaknya untuk membuka hal baru lagi, untuk membuka hati baru lagi tuh kayak harus pelan-pelan, apalagi pernikahan gitu ya, yang menurut gue pernikahan itu sangat sakral. Tapi pesan yang disampaikan nyampe nih si AA ke gue gitu, sampai akhirnya kan dia di akhir cerita itu kalau emang udah punya waktunya, udah ada jodohnya, udah ada rezekinya, nikah deh gitu kan. Sampai akhirnya tuh case close itu di situ. Nah, yang pengen gue bahas di sini lebih versi guanya adalah kayak ya kita tuh tetap harus punya planning, tetap harus punya rencana, tapi juga tetap harus ngejalanin. Kalau lu punya planning, punya rencana tapi nggak dijalanin, bullshit dong gitu kan. Kalau lu ngejalanin doang tapi nggak punya ke planning, ya ibarat bola tuh dibawa kemana-mana dulu kan, bahkan bisa balik lagi, mungkin mentok, mungkin apa gitu, mungkin nyampe tujuannya tapi lama. Tapi kalau lu punya planning dan lu jalanin kan otomatis lu tahu tujuan lu tuh, oh kesana, oh berarti gue harus begini, walaupun kasarannya lu udah ngejalanin tapi ternyata agak mengsong, ya kan lu bisa balik lagi. Iya gak sih? Kalau menurut gue sih kayak gitu. Cuman emang gak mudah, gue akuin gak mudah. Gue aja yang udah bukan ABG lah ya bisa dibilang, buat buka hati yang serius apalagi pernikahan itu ada ketakutan. Buat diri gue sendiri tuh ada ketakutan, tapi usaha gue adalah tetap berusaha untuk kayak cari kenalan dan berdoa gitu kan, karena kan kalau kita nggak seperti itu ya kita nggak akan tahu, nggak akan bisa, nggak akan ngerti kan kalau nggak ngejalanin. Gue sih mikirnya kayak gitu. Jadi buat para hipnois nih, pokoknya hati-hati. Maksudnya apa yang saat ini ada di depan mata lo, yang saat ini sedang lo jalanin, pekerjaan, pasangan, atau apapun itu hal yang lo seneng, lo jaga, lo konsisten, lakuin hal yang terbaik menurut lo, versi lo. Dah, jangan dengerin orang, apalagi kalau yang buruk-buruk atau yang jelek-jelek. Nggak usah, itu cuman malah jadi penyakit hati doang. Lu jalanin aja pelan-pelan. Gue bener-bener lagi ya semenjak saat ini bisa dibilang belum ada aktivitas kan, gue nyari kesibukan baca, dengerin video yang dimana lebih ke menguatkan diri gue akan agama gitu, yang gitu, menguatkan diri gue ke
Allah lah, gue nyari-nyari, baca-baca, ya Allah kenapa nih ya kok kayaknya agak berat gitu. Ya mungkin memang dari kesalahan-kesalahan gue dulu, dosa-dosa gue dulu yang gue nggak tahu kan, tanpa sadar mungkin gue lakuin. Ya akhirnya bikin gue sendiri untuk mendekatkan diri lah. Gue mengharapkan jalur langit gitu. Gue mengharapkan jalur langit untuk bisa lebih menjawabkan doa-doa gue gitu. Karena gue nggak tahu kenapa gue udah nggak mau berharap sama manusia. Kan takut kecewa lagi. Karena semenjak saat itu ya udah, ya Allah saya pengen dia deh. Kadang kalau emang jalannya tolong tunjukin, kalau emang kita bisa saling bersama ya tolong kuatin. Lebih ke kayak gitu. Kok gue jadi curhat, tapi emang begitu sih maksudnya hipnosis. Lebih ke sisi itulah pokoknya saat ini diri gue. Nah maksud gue buat hipnosis nih yang mungkin lagi sama ngalamin kayak gue persisnya, mah mungkin nggak mungkin ya kalau sama persis, tapi mungkin secara garis besarnya hampir sama. Sabar, itu aja sih kayaknya yang paling bagus, paling cocok. Karena kalau nggak kayak gitu kita nggak akan tahu. Pokoknya sabar, insya Allah ada jalannya. Oke hipnosis, semangat ya.